warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wiyardi. Saya pendamping sosial Kecamatan Tasik Putri Puyuh, Kabupaten Kepulauan Meranti. Di sini saya akan menampilkan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 terhadap ibu-ibu KPM PKH dengan materi modul 1, yakni pengasuhan dan pendidikan anak. Yuk sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi menjelang tengah hari ini kita bisa melakukan pertemuan kelompok. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada ibu semua karena menyempatkan diri hadir untuk pertemuan kelompok ini. Mungkin di tengah kesibukan ibu yang ada acara lah, yang mau rewang, yang mau nyuci baju, yang kamu bangkit, kamu apa kan? Terima kasih telah menyempatkan diri untuk datang. Terima kasih kembali. Untuk pengasuhan pendidikan anak ini sebenarnya ada beberapa sesi. Saya akan menyampaikan sekitar 2 sesi. Yang sesi yang menjadi orang tua hebat. Nah, jadi yang sesi pertama itu listrik mati, Bu. Nah, yang sesi pertama itu ketip menjadi orang tua hebat untuk anak. Bu ya? Ya. Gimana menjadi orang tua hebat? Saya rasa kalau saya menjelaskan mungkin ibu lebih tahu. Salah satu tip untuk menjadi orang tua hebat itu mengingatkan hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Jadi ibu tuh perlu mengingatkan anak bahwasanya anak itu sehari-hari itu anak tidak boleh murung, Bu. Dibuat anak itu bagaimana bisa bahagia. Itu tipnya. Yang kedua, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Nah, ibu ini umpama menasihati anak, nak pergi sholat gitu, tapi ibunya tidak sholat, itu sejalan gitu, ya kan? Ya. Makanya perbuatan dengan perkataan itu harus sejalan. Iya. Perlu itu sangat, karena nak belajar sana gitu, tapi nanti ibu mengawasi, melihat, hanya bukan sekedar belajar gitu. Ya, sama ya sekarang anak sekarang apalagi pengaruhnya HP, Bu ya. Lebih banyak main ke HP. Makanya anak-anak sekarang sangat sulit untuk belajar, apalagi game. Nah, sekarang ibu-ibu kan dapat bantuan nih. Entah apalagi sekarang sekolah tuh pakai paket internet. Tolong jangan dilepaskan anak ketika dapat paket internet. Jangan hanya sekedar dibelikan enggak gitu. Tapi dilihat, Bu, apakah dia belajar atau tidak. Jangan sampai nanti di rumah dalam kamar dibelikan paket internet untuk belajar, dia malah main game. Nah, itu tak boleh. Itu tak boleh, Bu, karena bukan untuk itu gitu. Jadi kita belikan paket untuk dia belajar, karena menunjang untuk pendidikan anak. Iya. Makanya kita perlu sama-sama kita awasi. Kalau saya pun tak bisa, karena yang di rumah itu ibu semuanya menjaga anak ibu. Terus yang ketiga, selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Jadi gini, Bu, kita ini, Bu, sebelum kita apa, kita sendiri melihat kita bagaimana mama kita mendidik anak kita. Kita ini berpikir kalau kita mau menyuruh dia, kita suruh elo-elo. Jangan sampai kita marah, bentak-bentak. Itu karena tergantung anak. Kadang ada anak yang bisa nerima, ada yang tidak. Iya, Pak. Ini penting juga, ibu udah biasa berkasih sayang dengan anak. Nah, ini yang berkasih sayang ibu udah paham. Mungkin ibu yang sangat sayang sama anak ibu, tapi ibu tidak sayang gitu. Makanya kadang ibu marah kan? Itu mungkin ibu marah karena sayang pada mereka. Makanya anak-anak kita perlu kita awasi bersama-sama. Itu sesi yang pertama. Yang kedua, sesi kedua kita cuma sampai sesi ketiga nanti, Bu ya. Sesi kedua karena lagi hari tengah hari. Ibu udah tak konsen nih. Tadi aku potong tempe, tadi aku beli sayur, tadi apa kan ya. Entah ada yang ninggalkan anak kecil di rumah, ada yang ninggal anak kecil di rumah. Bapak ada katanya. Anak
Kecil tak ada bapak. Pak. Kali itu bapak tak cakap gitu, Pak. Tahu dia ditinggal macam mana gitu. Biar terasa ditinggal. Sesi yang kedua, cara mengurangi perilaku buruk anak dari usia 2 sampai 8 tahun. 2 sampai 4 tahun. Nanti sesi ini kita perlu menjelaskan bahwasanya menjalankan akibat dari perilaku buruk anak. Umpama gini, nanti ibu menasihati kalau melakukan ini loh akibatnya, kalau kamu main ini loh bahayanya gitu. Makanya kita perlu mengawasi anak kita baik di rumah maupun di sekolah. Kalau di sekolah kita mungkin pasrahkan ke guru, tapi tidak semuanya guru. Nanti pulang kita lagi ya yang mengawasi anak kita lihat gimana proses dia kan gitu. Jadi itulah perlunya. Makanya ini ya Bu, materi ini memang harus disampaikan. Karena anak-anak KPM PKH itu tak boleh bermasalah. Anak-anak PKM itu harus terdidik. Anak-anak KPM PKH itu harus pintar. Iya. Kalau bisa sukses di sekolah gitu. Mungkin barangkali anak PKH ada yang sudah tamat kuliah kan, gitu. Mungkin kan ibu 2014 kan? Iya. 2014. Saya masuk 2018 PK. Ibu lebih lama dari saya. Mungkin anak ibu sudah ada yang sudah kuliah, ada tamat kuliah kan? Ada Bu? Ada kan? Nah, jadi mungkin ada yang sudah berkeluarga kan? Jadi itulah makanya sangat penting materi-materi ini disampaikan. Yang kedua, untuk langkah keduanya membuat aturan bersama anak. Anak itu Bu di rumah jangan kita biarkan. Mungkin kalau kita kasih waktu jadwal dia main HP. Misalnya kamu nih main HP satu hari 1 jam. Dah, kalau udah 1 jam kita ambil. Jangan kita kasih lagi. Umpama nanti keluar, jangan lama-lama gitu kan. Kita tekankan waktu untuk belajar. Itu sangat tak main penting. HP anaknya dah. Itu sangat penting karena untuk menjaga anak kita itu jangan sampai terlalu bebas. Yang besok pandai lah dia. Sampai pendidikan di sekolah dia tertinggal. Jadi kita perlu kepada anak-anak kita awasi, kita buat peraturan. Jadi sama-sama kita buat sehingga anak kita bisa terkontrol gitu, tidak bebas gitu. Nah, yang ketiga, memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Anak-anak itu Bu, jangan terlalu ditekan. Jangan terlalu ditekan. Biarkan dia berpikir. Umpama ada masalah, kita tanya aja dulu apa masalahnya gitu. Kemudian yang terakhir, mengajukan tindakan yang tidak berbahaya. Ini maksudnya Bu, anak kecil nih 2 tahun kadang kan berjalan-jalan nih. Umpama ada yang berbahaya kita singkirkan. Yang tidak bahaya biarkan dia semakin berakal, nanti anak itu bisa berpikir sendiri gimana pergerakan nanti. Yang ketiga, cara mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja. Nah, kalau anak dah remaja ini dia udah mulai bisa berpikir ini yang baik, ini yang buruk, tapi tetap kita arahkan. Perlu diarahkan kepada ibu-ibu semua. Yang pertama, menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Umpama gini, anak ini akan melakukan gini-gini. Dampak umpama kita anak remaja sekarang lihat kenakalan Honda, ya kan? Nah, kalau kamu Hondanya seperti ini, ngangkat-ngangkat, ya kan? Knalpotnya yang kuat-kuat, ini tak bagus, perilaku tak bagus. Nanti kalau kita ngangkat-ngangkat Honda jatuh. Nah, itu perlu kita ingatkan anak kita. Ini nanti efeknya Bu, kalau kita biarkan larinya ke kenakalan remaja. Jangan sampai anak-anak KPM PKH ini masuk dalam kategori kenakalan remaja. Ini sangat fatal sekali.